Saat seluruh dunia kultivasi berbicara tentang Bai Xiaochun, sesuatu yang lain terjadi. Pengadilan Sungai Dao, Polaritas, dan Stari semuanya menyempatkan diri mengunjungi Sekte Penangkal Sungai. Selama negosiasi, Sekte Penentang Sungai tidak menolak untuk berkompromi dengan Pengadilan Sungai Dao dan Pengadilan Sungai Polaritas. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan di mana kedua pengadilan hanya menyerahkan sebagian dari sumber daya mereka. Karena itu, tidak hanya pengadilan-pengadilan itu untuk memahami Sekte Penangkal Sungai sedikit lebih baik, mereka juga mengembangkan hubungan mereka dengan arah yang baik. Lagi pula, tidak pernah ada kebencian di antara mereka, hanya kebencian naluriah terhadap pendatang baru. Setelah semua yang terjadi, keengganan seperti itu jauh berkurang. Namun, ketika datang ke Starry River Court, Sekte Penangkal Sungai tidak mundur sama sekali. Mereka tahu bahwa mereka harus menampilkan pertunjukan yang baik untuk semua orang yang memperhatikan situasi. Jika mereka membiarkan Starry River Court lolos, maka akan sangat mungkin untuk lebih banyak situasi seperti yang terjadi dengan redistribusi sumber daya yang muncul di masa depan. Sekte Pembangkang Sungai berada di atas angin, dan langit berbintang Dao segi polaritas telah menetapkan aturan-aturan yang mengatur situasi. Starry River Court tidak punya pilihan lain selain mematuhi, dan memberikan semua sumber dayanya, ditambah meteorit Starry. Tentu saja, karena itu, kedua sekte datang untuk memandang satu sama lain sebagai musuh. Pengadilan Sungai Dao dan Polaritas sangat senang melihat perkembangan seperti itu. Di atas para leluhurnya mereka juga rubah tua yang cerdik, dan sangat menyadari bahwa Sekte Penangkal Sungai hanya menyatakan dirinya sebagai sekte baru saja yang telah berjuang naik dari reah yang lebih rendah. Tidak hanya mereka tidak takut konflik, mereka juga bekerja secara damai dengan Pengadilan Sungai Dao dan Polaritas. Tentu, kedua pengadilan itu baik-baik saja dengan pengaturan seperti itu. Ada banyak skema dan plot yang terlibat dengan situasi secara keseluruhan, dan tidak ada yang menarik bagi Bai Xiaochun. Hampir segera setelah menerima semua sumber daya, dia pergi untuk melihat-lihat tanaman obat. Secara umum, tidak ada permintaan tunggal oleh Bai Xiaochun yang akan ditolak di Sekte Penangkal Sungai, jadi tak lama kemudian, Bai Xiaochun memiliki seluruh koleksi tanaman roh di tangan. Dia menemukan semua tanaman yang dia ingat pernah baca, termasuk beberapa jenis rumput abadi yang hampir punah yang dia yakin akan bekerja dengan baik dalam pengobatan Ko. Selanjutnya, ia langsung menuju ke wilayah terpencil. Selama proses meramu, dia melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Dia sengaja menyuarakan kata-kata yang sama sekali dari apa yang sebenarnya dia miliki. Itu semua untuk tujuan merobohkan kura-kura kecil. Proses meramu berlangsung selama sebulan. Setelah itu, suara gemuruh memenuhi gua abadi, dan kegembiraan Bai Xiaochun, doa pil obat seukuran kuku muncul. Tidak mungkin untuk mengetahui kualitas pil, tapi aroma-aromanya saja akan menyebabkan semua pori-pori pada tubuh seseorang tiba-tiba terbuka seolah-olah mereka akan menerima pengisian energi yang luar biasa. Siapapun akan berpikir bahwa itu adalah obat tingkat tinggi yang tidak seperti biasanya. Itu karena Bai Xiaochun telah menciptakan lapisan permukaan untuk pil yang terbuat dari tanaman obat yang sangat mahal. Berdasarkan kilau dan kemilau pil, jelas itu adalah jenis pil luar biasa yang akan membuat siapapun ngiler dengan keinginan. Tentu saja, hanya memilih dari berbagai tanaman roh Bai Xiaochun yang menyebabkan warna pil. Apa yang tidak mungkin untuk diketahui dengan melihat pil adalah bahwa di dalam pil itu obat knockout yang telah dikonsepkan Bai Xiaochun hanya setelah upaya yang intens dan berkepanjangan. Setelah melihat obat roh yang dihasilkan, Bai Xiaochun tidak bisa menahan napas. Ekspresi berkedip dengan kegembiraan, dia merenungkan bagaimana cara agar kura-kura kecil itu untuk mengkonsumsinya. Hanya memintanya untuk mengkonsumsinya tidak akan berhasil. Lebih jauh, dia perlu mencegah kemungkinan pembalasan dari penyu kecil itu. Setelah beberapa pemikiran, matanya berbinar dan dia bergumam, obat roh ini sangat berharga. Sangat langka di dunia. Berdasarkan aromanya, itu jelas kelezatan yang spektakuler. Aku tidak berpikir aku bisa membawa diri untuk mengkonsumsinya sekarang. Aku hanya bisa memakannya di saat kritis, saat ketika semua rumput abadi yang aku gunakan bisa dianggap layak. Hanya dengan gitu aku bisa makan dua obat roh yang sempurna ini. Terengah-engah, ia dengan hati-hati memasukkan kedua obat roh ke dalam botol kecil, lalu menyegelnya dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Setelah beberapa pemikiran, dia tampaknya masih khawatir tentang mereka, dan dengan cepat mengeluarkannya lagi. Setelah membuka botol untuk memastikan bahwa pil-pil itu masih ada di sana, ia memasukkan botol itu ke lipatan jubahnya. Kemudian dia pergi berjalan-jalan singkat.
Hanya setelah itu ia tampaknya diyakinkan bahwa mereka aman. Setelah menggertakkan giginya, dia menyegel botol itu lagi dan memasukkannya ke dalam tasnya. Selama beberapa hari berikutnya, ia selalu mengeluarkan botol untuk memeriksa jumlah pil di dalamnya. Pada awalnya, dia memeriksa setelah beberapa waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Lalu dia memeriksa setiap 2 jam. Kemudian dia memeriksa setiap beberapa hari. Akhirnya, ia memutuskan untuk berdurasi 4 jam. Setiap 4 jam, dia akan memeriksa pil-pilnya seolah-olah itu adalah harta berharga. Akhirnya, ekspresi kepuasan mendalam muncul di wajahnya. HMMMPH, pikirnya. Ah, kura-kura kecil, aku pasti menggelitik keingintahuanmu. Saat waktunya tiba, itulah yang dia pikirkan setiap kali dia memeriksa pil. 10 hari lagi berlalu. Kemudian, pada sore hari, Bai Xiaochun membuka tasnya dan langsung terguncang ke inti. Botol pil hanya memiliki 1 pil di dalamnya. Bai Xiaochun dengan cepat menekan kegembiraannya, khawatir penyu kecil itu akan memperhatikan. Menampakkan ekspresi kaget ke wajahnya, dia membuka tasnya dengan memegang, dan setelah tidak menemukan apa-apa, membuka mata ketiga, yang dia dukung dengan kekuatan penuh dari Heaven Dao Gold Core-nya. Cahaya valet tumpah, seluruh gua abadi. Akhirnya, setelah lama mencari, dia berhasil menemukan lipatan di sudut tas pegang, di mana dia melihat kura-kura kecil. Alasan tas bisa menampung banyak item adalah karena mereka menciptakan dimensi kecil dan unik. Dimensi seperti itu sering mengandung retakan dan celah yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Meskipun dia telah memeriksa celah khusus ini sebelumnya, dia belum pernah menemukan sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Tapi sekarang, dia menemukan kura-kura kecil itu. Kura-kura kecil itu sudah tidak sadarkan diri, kepalanya terkulai ke samping dan anggota tubuhnya menjulur, tidak bergerak. Bai Xiaochun terkekeh. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan dia bisa menemukan kura-kura adalah karena dia tidak sadar. Kalau bukan karena itu, makhluk kecil yang licik itu masih bisa menghindarinya, Heaven Span Dharma Eye atau tidak. Setelah dengan hati-hati mengeluarkan kura-kura kecil itu dari tasnya, suara gertakan terdengar, dan itu kembali ke keadaan semula. Setelah mengguncangnya, kepala dan anggota tubuhnya mulai menamparkan cangkangnya, menghasilkan suara ketukan yang khas. Senang, Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mulai membalas dendam, mengguncang kura-kura kecil itu sekuat yang dia bisa. Siapa bilang kamu bisa mengutukku? Ya. Siapa bilang kamu bisa membuat buaya besar itu marah? Ya. Siapa bilang kamu bisa memancing kodok itu? Ya. Kamu membuatku terluka dan bahkan membuat orang mencoba membunuhku. Dia dengan marah mengguncang kura-kura kecil itu, menyebabkan suara ketukan berdering di gua abadi. Tak lama kura-kura itu mulai mengeluarkan aroma yang Bai Xiaochun temukan gitu akrab. Kegembiraan Bai Xiaochun langsung tumbuh, dan dia tidak bisa membantu tapi berpikir kembali sambil mendesah bagaimana keadaan sebelumnya. Khawatir kura-kura kecil itu akan bangun, dia dengan cepat menghasilkan tungku pil dan melemparkan kura-kura kecil itu ke dalam. Kemudian dia menuangkan air sungai Heaven Span dalam jumlah besar. Menyelesaikan kinya dan menjernihkan pikirannya, dia mulai meramu pil kebun yang menentang sungai. Waktu terbatas. Dia tidak tahu kapan penyu kecil itu bangun. Khawatir tentang kemungkinan balas dendam, dia membuat ramuan itu lebih cepat dari biasanya. Syukurlah, dia telah meninjau formula untuk pil penolak sungai ratusan atau bahkan ribuan kali, dan benar-benar akrab dengan prosesnya. Gitu tungku pil memanas, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan mulai bekerja. 3 hari kemudian, seluruh tungku pil menyala merah terang. Kemudian, tungku pil meledak terbuka, dan kura-kura kecil itu terbang dan menjatuhkan diri ke tanah. Pada saat yang sama, pil obat yang hampir transparan muncul, yang tampaknya memiliki beberapa tingkat kecerdasan, karena segera berusaha melarikan diri. Gitu pil obat muncul, langit di atas sekte penangkal sungai mulai redup, dan angin besar menendang. Ekspresi para pembudidaya Naschen Soul berkedip-kedip ketika, dalam waktu yang hampir bersamaan, Tribulation Lightning terbentuk di atas. Sebuah sambaran petir muncul, dan sebelum ada yang bisa melakukan apapun, itu terbanting ke gua abadi Bai Xiaochun, menyebabkannya meledak terbuka. Bai Xiaochun dengan cepat melemparkan kura-kura kecil itu ke dalam tasnya dan kemudian membuka mata Dharma Heaven Span-nya. Setelah menemukan pil obat semi-transparan, ia segera mengejarnya. Pada titik ini, semua pembudidaya Naschen Soul Sekte yang menantang sungai terbang keluar ke tempat terbuka.
Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa peristiwa apapun yang memicu tribulation, lightning, masalah ringan. Leluhurnya, Bai Xiaochun berteriak cemas. Cepat, siapkan formasi mantra. Aku mengarang pil penangkal sungai dan masih hidup. Ia berusaha melarikan diri. Sebagai tanggapan, Frigid Sek menggigil, dan matanya melebar. Dengan raungan, ia melepaskan basis budidayanya, menyebabkan tekanan kuat untuk mengisi seluruh area. Bahkan monyet tua muncul, menembak ke arah pil dengan kecepatan yang jauh melampaui Bai Xiaochun. Berkat kerja sama beberapa patriark, pil obat yang melarikan diri akhirnya ditangkap oleh monyet tua. Adapun petir tribulation, pembudidaya Naschen Sol menanganinya dengan mudah. Monyet tua itu dengan bersemangat mengangkat pil ke arah hidungnya dan menarik napas. Versi Tribreates, katanya, itu juga baik-baik saja. Bahkan versi Tribreates akan berguna. Monyet tua itu memberi Bai Xiaochun pandangan mendalam yang berisi persetujuan dan rasa terima kasih. Kemudian dia bergerak menghilang dengan pil obat. Bai Xiaochun agak kecewa. Dia telah meramu pil obat itu, hanya untuk diambil oleh orang lain. Tepat ketika hendak pergi mencari Patriark Frigid Sek untuk mengeluh, tiba-tiba, tekanan luar biasa dari atas. Ini bukan tekanan dari Tribulation Lightning, dan itu menyebabkan semua yang ada di seluruh area bergetar. Semua pembudidaya sekte penangkal sungai merasa diri mereka gemetar seolah-olah kekuatan surgawi turun. Kemudian, suara bingung menggema ke segala arah. Sungguh lucu. Kunjungan pertama aku ke sekte penangkal sungai, dan aku mengalami pil. Petik 2. Seorang anak laki-laki muncul di atas mengenakan jubah merah panjang. Saat dia melangkah maju, tekanan yang terasa seperti surgawi mungkin tumbuh lebih kuat. Riak-riak bahkan di permukaan sungai Heavenspan, dan serta tumbuh-tumbuhan di keempat jajaran dari sekte penangkal sungai seperti olah-olah tanaman mereka dalam permainan. Jika bahkan tanaman dan vegetasi terpengaruh, hampir tidak perlu disebutkan para pembudidaya. Frigid Sek dan patriark lainnya ragu-ragu hanya sewaktu-waktu. Gitu mereka melihat bocah itu, ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Bahkan di Reski Banyan bergetar. Seorang dewa, kata Frigid Sek gemetar. Dia bertukar pandang dengan Crimson Soul dan Master Godwin. Mereka telah mendengar tentang bocah ini. Di dunia kultivasi timur yang luas, hanya ada satu ahli Deva Realem yang mempertahankan penampilan fisik seorang anak. Dia adalah salah satu dari 5 ahli Realem Dewa Alam dari Langit Berbintang Dao Sekte, Li Yuanda. Frigid Sek, Crimson Soul dan Master Godwin segera menggenggam tangan dalam sambutan resmi dan berkata, "Salam, Senior Li." Penggarap Naschen Sol lainnya terguncang, dan dengan cepat mengikutinya. Bai Xiaochun berdiri di samping, dan segera mulai. Ini adalah pertama kali dia melihat dewa, dan dari tekanan seperti surga yang berlebihan, itu tampak seperti seluruh dunia sedang sibuk. Jantung berdebar kencang, bahkan tidak berani menatap langsung. Dia tidak bisa kagum pada bagaimana bocah ini, meskipun tidak setinggi Bai Xiaochun sendiri, sangat luar biasa. Bocah itu memandang Bai Xiaochun dengan senyum penuh teka-teki, tapi tidak mengatakan apa-apa kamu. Lalu dia memakai lengan bajunya. Frigid Sek, kalian bertiga memimpin jalan ke aula besar kamu. Aku punya pesan penting untuk kamu. Petik 2. Frigid Sek, Crimson Soul dan Master Godwin terlihat sangat muram ketika mereka menyuarakan persetujuan mereka dan kemudian dengan hormat memimpin jalan. Penggarap Naschen Sol mengikuti dengan ekspresi serius di wajah mereka. Seluruh sekte penangkal sungai jatuh dalam keheningan, dan banyak orang mulai merasa, bertanya-tanya mengapa sekte polaritas langit berbintang langit mungkin telah mengirim dewa. Kegugupan Bai Xiaochun meningkat. Untuk beberapa alasan, dia mendapat firasat dari cara memandangnya bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Setelah kembali ke guanya yang abadi, ia mulai memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir, sering melihat dari balik bahunya ke puncak gunung. Tiba-tiba, dia memeriksa sesuatu, dan membuka tasnya untuk apakah kura-kura kecil itu masih tidur. Setelah menemukan bahwa dia menempatkannya kembali di tempat dia menemukan. Dengan cara itu, gumamnya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia mencurigai sesuatu terjadi setelah dia bangun, aku hanya bisa menduga pura tidak tahu apa yang dia bangun. Meskipun dia senang dengan dirinya sendiri bagaimana dia menangani masalah itu. Situasinya, dia tidak bisa merasa melihat tentang kedatangan bocah itu, dan sekali lagi memandang ke arah aula besar. Pada saat itu, Li Yuanda yang seperti bocah lelaki itu duduk di kursi kehormatan di aula besar di Gunung River Defiance.
Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin berdiri dengan hormat ke samping, sementara para pembudidaya Nascent Soul lainnya menunggu di luar. Sepertinya aku terhubung oleh takdir ke sekte penangkal sungaimu, kata bocah itu dengan dingin. Aku adalah orang yang membantai pengadilan Sungai Sky sebelum kedatanganmu. Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin terguncang oleh kata-kata itu. Itulah sebabnya aku yang dipilih untuk datang ke sini hari ini, untuk memberitahumu tentang aturan-aturan lain di dunia budidaya Middle Capai. Seringkali, keempat sekte besar yang ada di hilir langit berbintang sekte polaritas Dao harus mengirim murid penting atau dua ke hulu untuk menjadi sandera politik. 1. Aku di sini untuk membawa sandera kamu kembali bersamaku ke sekte polaritas langit berbintang langit. Bocah itu membocorkan Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin, yang ekspresinya berkedip karena terkejut ketika mereka memandangnya. Sandera. Meskipun ini adalah pertama kali Frigid Sect mendengar pengaturan tersebut, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Setelah semua empat sekte besar dari jangkauan tengah adalah bagian penting dari sekte polaritas langit berbintang, dan pada dasarnya seperti pengikut feodal. Master Godwin mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kami pasti akan memilih kandidat sandera kami secepat mungkin. Dia sangat sadar bahwa ketika seorang dewa datang dengan permintaan, itu bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, kata bocah itu dengan tenang. Aku sudah membuat keputusan untukmu. Sandera utama adalah Bai Xiaochun. Hati ketiga leluhurnya mulai berdegup kencang. Dengan itu, bocah itu mengirim akal ilahi menyapu seluruh sekte penangkal sungai. Dengan lokasi di mana roh yang sebenarnya sedang beristirahat, yang merupakan tempat yang tidak ingin mengganggu, sisa-sisa itu seperti buku terbuka baginya, meskipun Anda tidak memperhatikan monyet. Ada sesuatu yang istimewa tentang gadis itu. Sebuah cahaya aneh berkedip di mata anak laki-laki itu, dan dia dikalahkan, menyebabkan gambar seorang wanita muda muncul, duduk bersila dalam meditasi. Gadis itu tidak lain adalah Gong Sun Wan Er. Dia akan menjadi sandera lainnya. Silakan dan beritahu mereka, dan jelaskan bahwa mereka dapat mengambil lebih dari 5 rekan murid kamu untuk bertindak sebagai pelindung Dao mereka. Seluruh kelompok akan datang dengan aku ke sekte polaritas langit berbintang untuk melanjutkan kultivasi mereka. 3 patriark itu menggerutu dalam hati. Yang benar adalah, mereka tidak terlalu peduli dengan Gong Sun Wan. Meskipun dia memiliki bakat dan potensi yang baik, yang benar-benar pedulikan adalah Bai Xiaochun. Master Godwin ragu, dan kemudian berkata, Senior. Sebelum Tuan Godwin selesai berbicara, mata bocah itu menjadi dingin dan dia menyela, berencana menolak. Petik 2. Tempat, Master Godwin berubah sangat dingin, hampir seolah-olah dia dibekukan. Dia bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Frigid Sect dengan cepat menawarkan penjelasan lebih lanjut. Senior, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari. Meskipun Bai Xiaochun adalah patriarki junior kita, sebenarnya dia sangat nakal, dan jelas bukan calon sandera yang ideal. Senior, aku hanya khawatir dia akan menyebabkan masalah bagimu baik untukmu. Itu benar sekali, Senior, kata Crimson Soul sambil tersenyum. Dia juga menyadari pentingnya Bai Xiaochun bagi sekte penangkal sungai. Bai Xiaochun bukan hanya nakal, dia suka meramu obat. Kelemahan dari itu adalah bahwa ia selalu menyebabkan masalah besar, menciptakan tulah dan membahayakan semua orang di daerah tersebut. Bahkan ayam atau anjing pun tidak bisa lepas dari kesengsaraannya. Jika dia pergi ke sekte polaritas langit berbintang, aku khawatir dia benar-benar akan menyebabkan bencana besar. Tak satu pun dari hal-hal itu akan menjadi masalah, jawab bocah itu. Lestari Sky Dao polaritas sekte yang mengontrol semua timur, dan memimpin budidaya dunia atas nama Laut Heavenspan. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak dapat menangani satu pembudidaya formasi inti? Bahkan jika dia lebih nakal daripada dia sekarang, bahkan jika dia menyebabkan bencana yang lebih buruk, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan membuat sekte polaritas langit berbintang langit ayak? Dia suka meramu obat. Nah, di sekte polaritas langit berbintang, kami memiliki tungku pil terbaik, tanaman obat terbaik, dan fasilitas meramu terbaik. Apapun masalah yang ia miliki dengan meramu obat, mereka dapat diselesaikan di sana. Jangan takut. Bai Xiaochun mungkin menjadi sandera, tapi pada saat yang sama, ia akan menjadi murid dari sekte polaritas langit Dao berbintang. Baiklah, masalah sudah diselesaikan, dan tidak akan ada lagi diskusi. Pergi. Dalam 3 hari, aku akan membawa murid-murid kamu kembali ke sekte polaritas langit berbintang langit. Jelas bocah itu tidak akan berdebat lagi.
Melambaikan mengarahkan. Dia mengirimkan cahaya lembut yang membawa Frigid Sek, Crimson Soul dan Master Godwin keluar dari aula besar, setelah pintu terbanting menutup dengan keras. Di luar aula, Frigid Sek, Crimson Soul dan Master Godwin saling memandang dengan ekspresi muram. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan dalam situasi ini. Master Godwin menghela nafas dan berkata, "Ya, kami tidak punya banyak waktu. Tidak akan sulit untuk menjelaskan masalah ini kepada gadis itu. Tapi untuk Bai Xiaochun kakak Frigid Sek, mengapa kamu tidak berbicara dengannya dulu? Kita bisa pergi nanti untuk menawarkan lebih banyak penjelasan. Kita juga perlu memahami murid mana yang harus dikirim bersama sebagai pelindung Dao." Tentu saja, Tuan Godwin sangat khawatir tentang semua ini. Bai Xiaochun adalah leluhurnya darah, dan jika kecelakaan terjadi setelah dia pergi, divisi aliran darah akan berada pada kerugian yang serius. "Yah, setidaknya dia bisa mengambil pelindung Dao, kan?" kata Crimson Soul melalui gigi terkatup. Meskipun dia hanya bisa mengambil orang-orang dari generasinya, setidaknya mereka akan membantu. Siapapun yang ingin pergi bersamanya tidak akan punya pilihan dalam masalah ini. Aku akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Frigid Sek menghela nafas. Sambil mengerutkan kening, dia menuju ke gua abadi Bai Xiaochun, di mana dia menemukan Bai Xiaochun yang gelisah, dan kemudian menjelaskan situasinya kepadanya. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan dia mengungkapkan Frigid Sek, pikirannya berputar. Sandra, di Sekte Polaritas Dao Langit Berbintang. Petik 2. Dia telah membaca tentang sandera politik dalam catatan kuno, dan tahu bahwa mereka selalu menderita segala macam nasib buruk dan menyedihkan. Dia terutama khawatir tentang perginya diri sendiri. Setiap orang aneh sepertinya tidak aman sama sekali. Sekte penangkal sungai itu luar biasa. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, banyak murid perempuan yang disukainya, dan orang-orang yang memberikan salam resmi kepadanya kemanapun dia pergi. Pikiran hanya pergi ke langit berbintang Dao Sekte Polaritas menyebabkan visinya menjadi redup. Sambil berteriak, dia bergerak maju dan meraih kaki Frigid Sek. "Patriark, aku tidak mau pergi." Dia meratap, "Aku akan sangat senangmu. Ini rumah aku. Jangan paksaku pergi. Aku baru saja memberikan kontribusi heroik pada sekte ini. Aku Patriarki Junior. Selama bertahun-tahun sekarang, aku selalu siap untuk membela sekte selama masa-masa sulit. Aku menyelamatkan teman-teman murid aku dari klan Luo Chen. Aku membuat nama untuk diri aku sendiri di jurang pedang jatuh. Aku termasuk di sekte aliran darah. Tapi kontribusi terbesar aku adalah ke sekte penangkal sungai. Patriark, aku tidak mau pergi. Aku tidak tahan berpisah dengan kalian semua. Aku akan mengunjungi sesama muridku. Tolong, jangan biarkan aku pergi. Minta Sangguan Tianyou pergi. Dia akan menjadi pilihan yang bagus. Dia heroik, percaya diri, dan sangat tampan. Langit dan bumi akan menangis jika dia tidak menjadi sandera. Atau bagaimana dengan Songke? Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit tidak memiliki orang seperti dia, bukan? Jadi kirim dia. Atau bagaimana dengan Beihan Lai atau Nine Isles? Itu akan menjadi pilihan bagus. Jika tidak, lalu bagaimana dengan Chen Manyao? Kirim dia. Frigid Sek merasakan sakit kepala. Sambil mendesah, dia membocorkan Bai Xiaochun dan dengan lembut berkata, "Xiaochun, jika aku punya pilihan dalam masalah ini, aku pasti tidak akan pergi-pergi." Getaran mengalir di Bai Xiaochun, dan dia membocorkan Frigid Sek, sepertinya dia akan menangis. "Aku benar-benar harus pergi." Frigid Sek rambut acak-acakan Bai Xiaochun. Sebuah kebaikan muncul di matanya ketika dia berkata, "Ya, benar. Namun, kamu dapat membawakan beberapa pelindung Dao menggoda. Selain itu, tidak akan lama. Kamu akan kembali ke sini di rumah sebelum kamu menyadarinya." Bai Xiaochun merasa seolah-olah hati Lai menatap lagi pada Frigid Sek untuk memastikan dia tidak mengerjai. Dia akhirnya berseru, "Mengapa kamu membuatku gitu biasa, oh Tuhan? Aku tidak dapat dipercaya bahwa bahkan Sekte Polaritas Langit Berbintang pun tidak dapat melakukannya tanpa aku." Beberapa saat yang lalu, Frigid Sek merasa sedih, tapi setelah mendengar kata-kata Bai Xiaochun, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain batuk kering. Sekarang dia menyampaikannya, dalam beberapa hal, mengirim Bai Xiaochun ke Starry Sky Dao Polarity Sek bukan pilihan yang buruk. "Kamu pergi dalam 3 hari, katanya. Ambil medali perintah ini. Ini memberi kamu wewenang untuk memilih pelindung Dao dari generasi kamu saat ini untuk menemani kamu." Dengan itu, ia menyerahkan Bai Xiaochun medali perintah dan kemudian berbalik untuk pergi.
Sebelum berjalan keluar pintu, dia menambahkan satu pengingat terakhir. Kamu dapat memilih, paling banyak, 5 pelindung Dao. Lestari Sky Dao polaritas sekte tidak akan membiarkan lebih dari itu. Petik 2. Bai Xiaochun berdiri di tengah-tengah reruntuhan guanya yang abadi, menyaksikan Frigid Sek pergi. Lalu dia agak linglung. Setelah bergulat dengan pikirannya selama 1 jam, dia menyaksikan matahari terbit dan akhirnya menghela nafas. Ah, terserahlah. Karena Starry Sky Dao Polarity Sek ingin aku datang, maka kurasa aku akan memeriksanya. Meskipun dia masih sedikit tertekan, gagasan untuk dapat memilih sendiri pelindung Dao-nya sendiri adalah pemikiran yang menarik. Aku tidak akan membawakan Bruiser bersamaku, gumamnya. Starry Sky Dao Polaritas Sekte terlalu banyak tempat yang aneh dan berbahaya. Gitu. Pelindung Dao, siapa yang harus aku pilih? Aku akan di tempat yang aneh, jadi aku pasti membutuhkan seseorang yang pandai menemukan informasi. Dengan itu, ia mulai membayangkan semua orang yang ia kenal. Mereka harus cerdas dan pandai melakukan penyelidikan rahasia. Aku membutuhkan seseorang yang dapat mengetahui tentang segala sesuatu di sekte polaritas langit berbintang, dan dengan cepat melakukannya. Aku harus tahu semua rumor. Itu pasti akan membutuhkan jenius murni. Tiba-tiba, dia pahanya, dan matanya mulai bersinar. Subaokai. Kembali di sekte Stream Roh, Subaokai selalu mahir membasmi informasi. Dia tahu siapa yang paling cantik di sekte itu, dan bagaimana peringkatnya. Bai Xiaochun juga ingat bagaimana, setiap kali Subaokai mendapatkan beberapa informasi baru, ia akan mencatatnya di buku catatan kecilnya. Dia lebih suka menulis sesuatu daripada menggunakan slip giok. Hanya seseorang yang sepenuhnya memilih untuk melakukan itu. Ya, tidak ada yang cocok untuk posisi ini selain Subaokai. Terkekeh, Bai Xiaochun berpikir tentang seberapa cepat Subaokai masuk ke sekte penentang sungai secara keseluruhan, dan bagaimana dia tahu tentang semua gosip dan berita. Bahkan, setiap kali Bai Xiaochun ingin tahu apa-apa, dia benar-benar yakin bisa mendapatkan jawaban dari Subaokai. Tanpa ragu-ragu lagi, dia melesat ke udara menuju pegunungan divisi Stream Roh. Saat dia mendekati gua abadi Subaokai, dia melihat Subaokai berdiri di luar, matanya berkilau seperti permata, dan ekspresinya sangat sedih. Hampir segera, Subaokai mulai meratap, Sekte Paman Bai, aku akan sangat merindukanmu. Aku mendengar bahwa kamu akan menjadi sandera di Starry Sky Dao Polarity Sect. Siapa yang tahu kapan kita akan bertemu lagi, Sekte Paman Bai. Kamu jaga dirimu. Wow, kamu mendapat berita secepat itu. Bai Xiaochun berkata, terkejut. Dia baru saja diberitahu sendiri, namun entah bagaimana, Subaokai sudah tahu. Ya, itu benar, kata Subaokai dengan bangga. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di sekte penangkal sungai selain Subaokai. Kemanapun aku pergi, aku mencari tahu semua rahasia. Aku punya banyak cara untuk mencari tahu informasi. Ini sebenarnya yang paling dibanggakan oleh Subaokai, dan dia tidak bisa mentolerir ketika orang mampu menilai. Tapi jangan khawatir, Sekte Paman Bai, dia melanjutkan dengan nada serius. Aku akan terus memastikan semua orang tahu tentang semua cerita kamu. Semua anggota baru di sekte akan mendengar segala sesuatu tentang kamu. Dalam hati, dia merasa sangat senang. Peristiwa baru-baru ini di mana hampir semua murid perempuan di sekte menjadi tergila-gila dengan Bai Xiaochun telah membuatnya sangat tertekan. Sejauh menyangkut dirinya, dengan Bai Xiaochun di sekitarnya, akan sangat sulit untuk mendapatkan pasangan Tao itu sendiri. Semua gadis yang dia suka dipukul dengan Bai Xiaochun, yang membuatnya merasa sangat sedih. Gitu dia mendengar bahwa Bai Xiaochun akan berangkat ke sekte polaritas langit berbintang, kegembiraan karena kegembiraan. Bai Xiaochun sebenarnya sangat senang dengan apa yang baru saja dia dengar. Menempel pundak Subaokai dengan erat, ekspresi ketulusan dan kesedihan muncul di wajahnya saat dia berkata, dengar, saudaraku, aku sebenarnya ragu-ragu sebelumnya. Bagaimanapun, Starry Sky Dao Polarity Sect akan menjadi tempat yang asing, dan aku tidak ingin menyeret saudara sekte aku ke dalam situasi ini bersamaku. Tapi setelah apa yang kamu katakan tadi, aku benar-benar mengerti. Hah? Tiba-tiba Subaokai menyadari bahwa dia belum mendapatkan semua informasi, dan bahwa sesuatu tentang situasinya jelas tidak aktif. Dia membuka mulut untuk berbicara, tapi sebelum dia bisa, Bai Xiaochun berkata, aku membutuhkan pelindung Dao yang dapat membantu aku mendapatkan informasi di sekte polaritas langit berbintang langit, dan orang itu adalah kamu. Getaran mengalir melalui Subaokai, dan matanya melebar. Tiba-tiba, dia mengerti segalanya,
dan terjatuh. Sekte Paman Bai, dasar kultivasi aku agak rendah. Bai Xiao Chun membalas dengan acuh tak acuh. Aku membutuhkan seseorang yang bisa mendapatkan informasi, bukan seseorang dengan basis kultivasi yang tinggi. Tapi aku benar-benar canggung. Ah, jangan khawatir tentang itu. Selama kamu bisa membasmi semua rahasia dan mendapatkan semua berita tentang tempat yang kami kunjungi, itu sudah cukup. Selain itu, aku sangat mengenal kepribadian kamu yang berani. Pemberitahuan darah dari tahun lalu untuk membuktikan hal itu. Baiklah, jangan repot-repot mengajukan pura menolak. Aku tahu kamu akan sangat indah aku jika aku meninggalkan kamu. Oleh karena itu, masalahnya sudah selesai. Bai Xiao Chun tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian dia memperhatikan bahwa wajah Su Baokai agak pucat, dan dia hampir menolak. Karena itu, Bai Xiao Chun dengan cepat menarik keluar medali yang diberikan Frigid Sek kepadanya dan memanfaatkannya di depan wajah Su Baokai. Medali perintah patriark, kata Su Baokai sambil terkesiap. Dia benar-benar petir, dan tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Setelah waktu yang lama berlalu, dia merasa seperti akan menangis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak bahkan jika dia mau. Tiba-tiba, dia merasa perutnya mual. Bai Xiao Chunkan lengannya di bahu Su Baokai dan tenggorokan berdeham. Sambil terkekeh, dia berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Ayo, harta karun. Kamu tahu segalanya tentang sekte, jadi bantu aku menganalisis situasi sedikit. Menurut kamu, murid yang dapat diandalkan mana lagi yang harus aku bawa?" Su Baokai tampak hampir menangis. Pikiran pergi ke sekte polaritas langit berbintang yang tidak dikenal adalah hal yang menakutkan. Namun, terlepas dari seberapa besar ia tidak ingin pergi, ia tidak punya pilihan. Berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Bai Xiao Chun, membantu mereka akan bisa membahas beberapa orang ke dalam situasi bersama, yang membantu Su Baokai fokus. Sambil menggertakkan, dia melihat situasi dan segera bersiap-siap Tuan Dewa Diviner. Su Baokai dan Tuan Dewa Diviner telah mengembangkan sedikit dendam antara satu sama lain, dan Tuan Dewa Diviner bahkan telah memberikan penghargaan yang tidak menyenangkan sebelumnya. Keduanya kebetulan bertemu dengan murid wanita yang sama pada satu titik, tapi pada akhirnya Guru Dewa Diviner memenangkannya. Sedihnya, dasar kultivasi Su Baokai terlalu rendah, jadi dia terpaksa menerima situasinya. Namun, dia tidak pernah lupa tentang apa yang terjadi. Karena itu, ketika dia menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk dan orang lain dalam situasi bersamanya, orang pertama yang dia tahu adalah Guru Dewa Diviner. "Yah," katanya, "kita akan membutuhkan seseorang yang pandai ramalan dan ramalan. Dia harus memiliki basis budidaya yang tinggi juga. Dengan gitu, ketika bahaya datang, dia bisa melihat detail sebelumnya dan kita bisa mencari cara terbaik untuk melindungi diri kita sendiri. Jika aku akan memilih seseorang, aku pasti akan memilih Guru Dewa Diviner dari divisi aliran darah." "Kamu benar sekali. Kami pasti membutuhkan seseorang yang dapat melakukan ramalan." Bai Xiao Chun sepenuhnya yakin. Meraih Su Baokai, dia menuju ke divisi aliran darah untuk menemukan Tuan Dewa Diviner. Yang mengejutkan mereka, ketika mereka sampai di Gua Abadi Dewa-Dewa Diviner, mereka menemukan di luar, menggenggam di belakang punggungnya, membocorkan ke langit. Tas-tasnya sudah dikemas dan sudah ada di sebelahnya, dan tampaknya, dia menunggu mereka. "Jadi, akhirnya kamu ada di sini," katanya dengan tenang. Dia tampak benar-benar keren dan terkumpul, hampir seperti berada di dunia yang lebih tinggi. Terlihat agak melankolis, dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, "Aku sudah lama meramalkan bahwa akan datang kepada aku. Diputuskan oleh takdir bahwa aku akan meninggalkan sekte selama beberapa tahun, dan bahwa kesengsaraan akan datang selama masa itu. Mempertimbangkan seseorang bahwa dari sekte polaritas langit berbintang datang untuk mengunjungi, jelas aku sudah dekat." Dengan itu, dia memandang Bai Xiao Chun dan Su Baokai, wajahnya benar-benar berbeda. "Tidak masalah kemana kamu pergi. Aku akan menemanimu. Itu adalah aku, dan itu telah ditentukan oleh takdir." Petik 2. Su Baokai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Guru Dewa Diviner, berdiri di sana dengan jubahnya berkibar-kibar tertiup angin, tampak seperti makhluk transenden. Kata-kata yang baru saja dia cukup mengejutkan semua orang. Bai Xiao Chun memiliki ekspresi sangat tidak percaya di wajah ketika dia berkata, Aku tidak percaya kamu benar-benar meramalkan bahwa kita akan datang." Tapi kemudian, dia berjalan beberapa lingkaran di Tuan Dewa tiba-tiba Diviner, sekitarnya menakutkan Bai Xiao Chun, dan mulai agak serta. "Baiklah, Tuan Snor-Snot," kata Bai Xiao Chun,
Jawab aku ini. Kan kamu tahu di mana aku akan memukulmu kemana-mana lagi. Petik 2. Aku, wajah Tuan Dewa Diviner memucat, dan langsung mengutuk dalam hati. Dia memiliki keyakinan yang lengkap dan total bahwa Bai Xiaochun akan melakukan seperti yang dia katakan dan peluncuran pukulan. Master God Diviner tiba-tiba menyusut, dan terlihat seperti makhluk transenden. Ia kembali ke penampilan normalnya. Bahkan, dia bahkan terlihat agak licin. Sambil tersenyum dia berkata, aku hanya bercanda denganmu, Patriark Junior. Sebenarnya, Tuan Goduin datang tadi malam dan menyuruh aku bersiap-siap agar kamu datang, dan aku harus melakukan apapun yang kamu katakan kepada aku. Saya sangat senang dengan prospek menemani Anda, Junior Patriark, sehingga saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena itu, aku memutuskan untuk hanya mengepak tas aku dan menunggu kamu. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak dan selap bahu dewa-dewa Diviner. Dari ekspresi di wajahnya, dia jelas sangat senang dengan dirinya sendiri, dan juga tampak jauh lebih cerdas daripada Tuan Dewa Diviner. Adapun Guru Dewa Diviner, dia berada di ambang menangis. Khawatir Bai Xiaochun akan menekan masalah ini, dia dengan cepat mengingatkan. Junior Patriark, Subao Kai dan aku tidak akan cukup. Kami membutuhkan seseorang bersama kami yang benar-benar hebat dalam pertempuran. Petik 2. Itu harus menjadi prajurit yang sangat terampil, Guru Dewa Diviner berkata dengan sedih, seorang ahli yang bisa membuat kita aman setiap saat. Kami membutuhkan otot, seseorang dengan dasar kultivasi yang luar biasa, dan bahkan yang lebih penting, potensi pertumbuhan yang mengejutkan. Subao Kai menganggukkan kepalanya dengan semangat, dan Bai Xiaochun menatap tajam. Sambil tetap kepalanya, Master God Diviner melanjutkan, jangan lupa kami tidak tahu berapa tahun kita akan berada di sekte polaritas Starry Sky Dao. Karenanya, kami tidak bisa ceroboh dalam memilih kami. Hal terbaik untuk dilakukan adalah memilih seseorang yang kemungkinan akan mencapai formasi inti tak lama setelah tiba. Kamu tidak mungkin lebih benar, kata Bai Xiaochun, mata berbinar. Lalu dia tertawa keras. Guru Dewa Diviner dalam hati menghela nafas lega. Kemudian dia berkata, Patriark Junior, aku punya saran. Mengapa kamu tidak memilih Songke, Ghost Fang, Nine Isles, atau Bei Hanlai? Menurut kamu, mana yang lebih baik? Setelah beberapa pemikiran, Bai Xiaochun dibangun, Salah satu dari mereka akan melakukannya, sebenarnya. Tapi Songke adalah keponakanku. Pergi ke Starry Sky Dao Polarity Sect sebenarnya akan menjadi peluang yang luar biasa, jadi hal yang paling tepat adalah memberikan kesempatan itu kepadanya. Master God Diviner dan Subao Kai bertukar ekspresi terkejut, tapi tidak berani mengatakan lebih jauh. Sebagai pujian, mereka hanya memuji Bai Xiaochun karena rendahnya dia merawat juniornya. Dan itulah bagaimana Songke menjadi otot mereka. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka bertiga yang benar-benar pergi ke Songke untuk memberitahunya. Bai Xiaochun memanggil seorang murid dari divisi aliran darah dan mengirimnya untuk menyampaikan berita. Aku bisa mengambil 5 orang, dan sekarang aku punya 3. Selanjutnya aku harus memilih seseorang untuk menjadi kepercayaan aku. Tidak perlu banyak pertimbangan untuk ide Big Fatty Zhang. Kakak sulung jelas merupakan pilihan terbaik untuk menjadi orang kepercayaanku. Ditambah lagi, meskipun sekte polaritas langit berbintang akan menjadi hal baru bagi kita semua, ini adalah sekte sumber sungai, yang berarti bahwa kakak tertua mungkin akan mendapatkan kekayaannya sendiri. Dengan itu, memberi perintah kepada Subao Kai dan Guru Dewa Diviner untuk bersiap berangkat dalam 3 hari. Lalu dia berkedip, menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke jarak. Setelah dia pergi, Subao Kai dan Tuan Dewa Diviner bertukar senyum pahit saat mereka melihat apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka. Ketika Bai Xiaochun tiba di Gua Abadi Big Fatty Zhang, dia berada di tengah-tengah melakukan beberapa peningkatan roh. Bai Xiaochun menunggu di luar sana, senyum di wajahnya, sampai Big Fatty Zhang akhirnya membuka pintu. Setelah itu adalah Bai Xiaochun, dia tertawa terbahak-bahak, lalu melihat dengan bangga dengan pedang terbang di tangan. Apa yang kamu lakukan? Peningkatan roh 3 kali lipat. Petik 2. Bai Xiaochun membocorkan pedang itu dengan rasa heran. Kunci, Big Fatty Zhang telah menjadi sangat terampil dalam peningkatan roh. Dia segera memberikan pujian, yang Big Fatty Zhang siap sedia. Jadi, kenapa kamu datang? Kata Big Fatty Zhang. Selama aku bisa membantu, aku akan melakukannya tanpa sedikit pun kerutan. Bai Xiaochun ragu-ragu. Meskipun memang benar bahwa Big Fatty Zhang mungkin bisa mendapatkan di sekte polaritas langit berbintang, dia mungkin akan lebih aman jika tetap tinggal di sekte penangkal sungai.
Setelah memikirkan masalah ini secara singkat, dia menggambarkan situasinya dan kemudian meninggalkan Big Fatizang membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Hampir segera setelah dia mendengar apa yang terjadi, mata Big Fatizang mulai bersinar. Menjangkau, dia meraih lengan Bai Xiaochun. Aku akan pergi. Tidak ada pertanyaan yang langit berbintang Dao polaritas sekte. Itu sekte sumber sungai, kan? Tuanku mengatakan bahwa langit berbintang Dao Sek Polaritas adalah satu-satunya tempat di dunia budidaya timur di mana mereka meningkatkan semangat 15 kali lipat. Mereka bahkan memiliki teknik warisan untuk peningkatan semangat. Nin Fati, kamu pasti harus membawaku. Bai Xiaochun menghela nafas lega. Kemudian dia mengobrol sedikit dengan Big Fatizang untuk memastikan dia benar-benar bertekad untuk datang, sebelum akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, kakak sulung. Temui aku dalam 3 hari di aula besar di Mount River Defiance. Setelah meninggalkan Big Fatizang, Bai Xiaochun kembali ke gua abadi yang hancur di Mount River Defiance. Di sana, dia duduk bersila dan merenungkan siapa yang akan dipilih sebagai pelindung Dao terakhirnya. Xiao Mei dan Song Junwan sakit kepala. Aku hanya memiliki satu tempat tersisa, dan ada 2 dari mereka. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang harus aku bawa? Sebenarnya, kebenarannya adalah bahkan jika dia bisa membawa keduanya, dia akan melakukan segala yang mungkin untuk mencegah hal itu terjadi. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan jumlah tempat yang tersisa. Setelah berpikir panjang, dia tidak dapat menemukan ide bagus. Karena itu, ia memutuskan untuk menghentikan idenya. Menutup matanya, dia melakukan pikiran untuk memikirkan dirinya dan mencapai apa yang mungkin dia dapatkan di sekte polaritas langit Dao. Jauh di malam hari, dia membuka matanya, melihat sekeliling, dan menghela nafas. Aku akan sangat melihat tempat ini, pikirnya, kepalanya. Dia masih belum memutuskan siapa yang akan memilih untuk mengisi slot Dao Protektor terakhir. Pada titik itulah ekspresinya berkedip, dan dia mendongak ekspresi muram dan bahkan kejadian di wajah. Beberapa saat kemudian, udara ke arah mana dia terlihat mulai beriak dan mendistorsi, dan seorang wanita yang ramping dan anggun muncul. Benar-benar menakutkan ekspresinya, dia melangkah maju untuk berdiri tepat di depan. Aroma harum yang menemani wanita muda ini, yang tidak lain adalah Chen Manyao. Dia mengenakan pakaian hitam pas yang hanya berfungsi untuk menonjolkan kecantikan alaminya. Ketika dia berdiri di sana di bawah sinar bulan yang berkilauan, dia tampak benar-benar dan sangat menarik. Itu benar-benar tepat ketika mengangkat yang panjang dan mewah bergoyang tertiup angin. Terlebih lagi, ada sesuatu yang menawan dan menggetarkan jiwa di matanya yang sangat menarik. Apa yang kamu lihat padaku dengan kejam? Tanyanya dengan suara yang gitu lembut dan lemah sehingga akan membuat siapapun yang mendengarnya semakin tertarik padanya, dan akan membuat sebagian besar pria kesulitan untuk menahan keinginan untuk melemparkannya ke tanah dan menghancurkannya. Bai Xiaochun menatapnya dengan cemberut. Dia tahu bahwa kepemimpinan sekte telah mencapai kesepakatan dengan kelompok apapun yang mendukungnya, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia diizinkan untuk tinggal di sekte penangkal sungai. Namun, dia masih merasa benar-benar waspada terhadapnya. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya dengan tenang. Oh, tidak apa-apa. Apa, aku tidak bisa hanya datang untuk melihat kamu. Di suatu tempat di matanya bisa terlihat jejak kepahitan, seperti dendam. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia menyadari bahwa dia sedang memandangnya dari atas ke bawah, menyebabkan percikan kesombongan menyendiri di hatinya. Tepat ketika dia akan terus berbicara, dia tiba-tiba menyadari dia tidak bisa menggerakkan otot, dan bahwa mata ketiga muncul di dahi Bai Xiaochun. Mata ungu itu tampaknya memiliki kekuatan aneh, kekuatan yang membuat Chen Manyao tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian, tangan kanannya mulai bergerak, benar-benar di luar kendali dirinya. Perlahan-lahan naik ke salah satu kancing di pakaiannya, dan membuka kancingnya, mengungkapkan beberapa tubuhnya yang montok yang sebelumnya telah disembunyikan di bawah kain ketat. Setelah tombol pertama dihapus, mata ketiga Bai Xiaochun ditutup, dan tubuh Chen Manyao kembali ke kendalinya sendiri. Dia terengah-engah, dan dahinya bermanik-manik dengan keringat dingin. Tanpa melihatnya, dia mundur beberapa langkah, berkedip di antara merah amarah dan warna hijau. Kamu datang ke sini karena, Bai Xiaochun berkata dengan muram, dan aku bukan tipe orang yang akan dirancang pura tidak melakukannya. Aku akan bertanya lagi, apa yang kamu inginkan? Dia sebenarnya mencoba meniru cara Songke berbicara kepada orang-orang, dan dia melakukannya lebih dari sempurna. Chen Manyao menarik napas untuk mengenangnya. Tidak berani melakukan sesuatu dengan terburu-buru dia mundur lagi, lalu menggenggam tangan dan tindakan dalam-dalam.
Junior Patriark, aku sangat berharap kamu akan setuju untuk membiarkan aku mengambil tempat terakhir. Tidak mungkin, kata Bai Xiaochun segera. Sekarang, keluar dari sini. Junior Patriark, tolong dengarkan aku. Dengan aku di sisi kamu, kamu akan dapat berkomunikasi dengan Wildlands kapan saja kamu inginkan. Dan ditambah lagi, aku dapat mengetahui segala macam informasi untuk kamu. Selain itu, Starry Sky Dao Polarity Sect memiliki kapal perang yang dapat membawa kamu ke Wildlands. Rumah aku. Jika kamu setuju, aku berbagi beberapa rahasia Wildlands dengan kamu. Hal lain yang tidak bisa kamu adalah bahwa aku tahu banyak tentang sekte polaritas langit berbintang langit, dan aku bahkan bisa, pada saat ini, dia bahkan bisa selesai berbicara. Bai Xiaochun mengatasi lengan bajunya, menyebabkan angin penutup dalam persiapan untuk mengusirnya. Bai Xiaochun, katanya, ada petunjuk tentang Dueling Fei di Starry Sky Dao Polarity Sect. Bawa aku dengan kamu dan aku dapat membantu kamu menemukan mereka. Hanya aku yang bisa melakukan itu, karena aku seorang Wildlander. Agen di Starry Sky Dao Polarity Sect mengenal aku, tapi mereka tidak mengenal kamu. Aku bahkan akan bersumpah untuk membantu melacak petunjuk itu. Saat dia berbicara, angin di sekitarnya mencapai tujuan. Tapi ketika dia berbicara, itu mengangkat lagi dan mengeluarkan dari Mount River Defiance. Bahkan saat kegelisahannya meningkat menjadi crescendo, suara dingin Bai Xiaochun bergema di telinganya. Temui aku dalam 2 hari di aula besar di Mount River Defiance. Setelah mengirim Chen Manyao pergi, Bai Xiaochun duduk diam di tepi reruntuhan gua abadi, membocorkan ke langit yang berbintang. Jika Chen Manyao tidak mengucapkan satu nama itu, dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk membawanya. Namun, nama itu membuat gelisah. Sampai sekarang, bahkan dia tidak yakin bagaimana perasaannya tentang Dueling Fei. Hampir seolah-olah tidak ada yang nyata tentang dirinya kecuali apa yang terjadi di pegunungan itu. Mungkin yang aku inginkan adalah jawaban, gumamnya, dan kebenaran. Saat dia duduk di sana di bawah sinar bulan, berkedip-kedip dengan kenangan.